wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, alhamdulillah sehat semua ya. Oh iya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya Nisa? Benar sekali, minggu lalu kita mempelajari tentang pendapatan nasional. Ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Iya Budi? Benar sekali, berarti Anda masih ingat ya kalian semua tentang materi minggu lalu? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Iya, Budi? Benar sekali. Berarti, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian semua sudah siap ya menghadapi materi pagi ini? Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, itu memahami konsep pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memahami konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, apakah kalian tahu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru? Apa Budi? 5,7%? Anissa? 5,17%? Nah, benar. Setelah Ibu membaca artikel kemarin, ternyata tingkat pertumbuhan ekonomi itu 5,17%. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu meminta kalian untuk membaca dulu. Buka buku halaman 75. Sudah? Nah, di sana terdapat materi tentang konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian membaca dan memahami materi. Dimulai dari sekarang. Ya, Ibu cukupkan waktunya. Sudah 10 menit. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi terbaru itu mencapai tingkat 5,17%. Nah, apakah tingkat itu bisa dikategorikan tinggi? Kenyataannya, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki tingkat ketiga loh, atau peringkat ketiga setelah India dan Filipina. Nah, bisa dibilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi ya. Sebelumnya ada yang tahu itu, apa pengertian pertumbuhan ekonomi? Iya, Dila? Benar sekali. Di topik sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang konsep pendapatan ekonomi, di mana di sana kita mencari nilai GDP atau pendapatan per kapita. Di sana ternyata bisa dibandingkan loh GDP setiap tahunnya, itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan itulah yang dinamakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan mengetahui tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Pemerintah pada masa sekarang mendorong masyarakatnya untuk menjadi produsen ataupun pengusaha, di mana itu akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Apabila produksi barang dan jasa meningkat, maka itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi loh anak-anak. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Teknologi juga berperan penting loh dalam meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa, karena apabila produksi barang dan jasa meningkat, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat produksi jumlah barang dan jasa menurun, maka bukan terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi malah kemunduran ekonomi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian suatu negara yang dilakukan secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tapi berdasarkan beberapa indikator ya. Yang pertama itu kenaikan tingkat pendapatan nasional, yang kedua kenaikan tingkat pendapatan per kapita, yang ketiga tingkat kesempatan kerja, yang keempat
berkurangnya tingkat pengangguran. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain: 1. Tingkat konsumsi masyarakat. 2. Tingkat investasi masyarakat. 3. Tingkat pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, tingkat ekspor dan impor. Dengan kita mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, negara bisa membuat suatu perencanaan penerimaan suatu negara. Dan apabila tingkat pertumbuhan ekonominya menurun, pemerintah bisa membuat kebijakan dengan cara meminjam uang dengan negara lain ataupun Bank Dunia. Sedangkan, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang memperhitungkan jumlah penduduk dan disertai dengan adanya perubahan perekonomian dan pemerataan bagi penduduknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara adalah: yang pertama, sumber daya alam; yang kedua, sumber daya manusia; yang ketiga, sumber daya modal; dan yang keempat, faktor politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang bisa menjelaskan tentang materi kita pagi ini? Iya, Ardi? Benar sekali. Jadi, itulah ya kesimpulan dari teman-teman kalian. Berarti, Ibu anggap paham ya tentang materi ini. Kesimpulannya, bahwa pembangunan ekonomi itu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan begitu juga sebaliknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu akan memperlancar kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi, Ibu harap dengan kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara kita. Itulah materi yang dapat kita sampaikan dan Ibu berikan kepada kalian pada hari ini. Untuk minggu depan, kalian silakan baca materi tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter, beserta kebijakan fiskal ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.